Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa dulu pernah ada seorang raja yang memiliki seorang tukang sihir yang luar biasa. Tukang sihir ini karena usianya sudah lanjut, maka suatu hari ia menyampaikan kepada raja tersebut bahwa ia perlu seorang anak muda, seorang pemuda yang bisa dilatih, yang bisa dikader untuk menjadi tukang sihir sebagai penerus dari tukang sihir yang usianya lanjut ini. Maka oleh raja kemudian dicarikan sosok anak muda yang sangat berbakat, pemuda berbakat untuk bisa melanjutkan estafet tukang sihir ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu anak muda ini setiap hari ia harus berangkat ke rumahnya tukang sihir untuk belajar tentang sihir itu. Setiap kali ia berangkat menuju rumahnya tukang sihir untuk belajar sihir itu, ia selalu melewati rumah seorang rahib, seorang tokoh agama, seorang pendeta. Dan pemuda ini rupanya tertarik dengan penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh rahib ini. Jadi ia akhirnya mendengar tausiah rahib ini karena sangat menarik hatinya, sehingga dia datang ke tukang sihir itu selalu terlambat, sehingga kemudian dihukum oleh tukang sihir dengan cara dipukuli. Nah, itu hampir setiap hari seperti itu. Akhirnya pemuda ini mengadu kepada rahib itu, bagaimana caranya supaya saya ini tidak dimarahi oleh tukang sihir, tidak dihukum, tidak dipukuli. Lalu kata rahib, kalau kamu terlambat datang ke tukang sihir, bilang saja bahwa ada kepentingan keluarga. Nanti kalau kamu terlambat pulang ke keluarga, bilang saja kamu urusannya belum selesai dengan tukang sihir itu. Itu terus tiap hari begitu. Sampai suatu ketika ia berangkat ke rumah tukang sihir itu, di jalanan itu ternyata ada seekor binatang, hewan besar, hewan raksasa yang mengganggu masyarakat yang melewati jalan itu, dan tidak ada satupun yang berani menyingkirkan hewan raksasa itu. Di dalam hadis itu tidak disebutkan jenis binatangnya, jenis hewannya. Lalu anak muda yang sudah belajar sihir dan sudah sering mendengar pencerahan tausiah dari rahib, dari tokoh agama itu, kemudian ia mengambil sebuah batu. Ia mengambil sebuah batu, kemudian ia mengatakan, ya Allah, hari ini saya akan menguji siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih sakti, apakah tukang sihir itu atau rahib itu. Akhirnya batu ini dilempar ke
binatang ke hewan raksasa itu dengan membaca doa, tentu saja binatang itu akhirnya mati, hewan raksasa itu akhirnya mati, dan orang-orang kemudian bisa kembali melewati jalan itu dengan selamat. Lalu anak muda ini menceritakan kejadian ini kepada rohib, kepada tokoh agama, kepada pendeta itu. Lalu kata rohib, kata pendeta itu, wahai anakku, kamu sudah mencapai ilmu puncak, kamu lebih hebat daripada aku, dan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kamu bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa berdakwah dengan cara mengobati orang-orang yang sakit. Awalnya dakwahnya melalui pengobatan. Banyak orang-orang yang punya penyakit berat yang datang kepada pemuda ini, alhamdulillah, biidznillah sembuh. Ada yang sejak lahir itu buta, tidak bisa melihat, datang ke anak muda ini, biidznillah sembuh. Ada yang kena penyakit lepra, sudah sejak lama, datang ke anak muda ini, alhamdulillah diobati, biidznillah sembuh. Penyakit apa saja yang menurut dokter, menurut tabib waktu itu tidak bisa disembuhkan, alhamdulillah setiap kali dibawa ke pemuda ini, biidznillah sembuh semua penyakit. Sampai kemudian berita ini terdengar di kerajaan. Kebetulan raja punya seorang penasehat, seorang teman akrab sekaligus penasehat raja, yang penasehat ini matanya buta. Dia mendengar anak muda ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mungkin karena dianggap sihirnya sudah tinggi sekali kelasnya. Maka akhirnya penasehat raja ini, teman raja ini mendatangi anak muda itu dengan membawa banyak sekali hadiah. Lalu dia bilang kepada anak muda, wahai pemuda, aku mendengar kamu bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalau kamu bisa menyembuhkan kebutaanku ini, maka hadiah-hadiah yang banyak ini untukmu semuanya. Anak muda ini dengan tawadhu, dengan rendah hati mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan, saya hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak kepingin sembuh, bapak mau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa meminta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit bapak. Syaratnya bapak beriman. Jadi ini dakwahnya melalui pengobatan. Awalnya melalui pengobatan, tapi kemudian bergeser dakwah politik, dakwah melalui kekuasaan. Nanti sampai kepada raja itu endingnya. Akhirnya penasehat raja ini kemudian beriman kepada Allah. Karena dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah yang menjadi Tuhan bagi anak muda ini. Berarti dia sudah beriman kepada Allah. Maka didoakan oleh anak muda, seketika itu juga biidznillah kebutaannya sembuh. Dia bisa melihat. Lalu dia kembali ke kerajaan. Ketika bertemu dengan raja, ia ditanya, kok kamu sudah tidak buta lagi? Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan Allah. Nah, ini sudah pinter ini, ya, sudah pinter. Yang menyembuhkan Allah. Raja ini sangat terkejut. Apakah memang ada Tuhan lain selain aku? Karena raja ini saking sombongnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kata penasihat raja ini, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Marah raja ini. Kamu kok bisa jadi seperti sekarang ini, kok banyak perubahan seperti ini, dari mana? Didesak oleh raja, akhirnya dia menunjukkan anak muda itu. Saya ini dari anak muda itu. Anak muda yang sudah tinggi ilmunya itu kemudian dipanggil raja, lalu dia ditanya, kamu kok bisa seperti ini, dari siapa? Dia tidak bilang dari tukang sihir, karena tukang sihirnya ternyata tidak mandi. Dia bilang, saya dapat begini karena dari seorang rohib, seorang ahli agama. Kalau begitu mana rohib itu? Rohib itu dipanggil, para jamaah rahimakumullah. Setelah rohib dipanggil oleh raja, dia ditanya, apa betul dia mengajarkan kepada pemuda ini ilmu-ilmu seperti itu yang intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Rohib itu menjawab, ya, saya mengajarkan semua itu. Kalau kamu sekarang mengikuti aku, menganggap aku sebagai Tuhan, maka kamu tidak aku siksa. Tapi kalau kamu tetap pada keyakinan bahwa Tuhanmu adalah seperti Tuhannya pemuda itu, maka kamu akan aku siksa. Ini rohib ini bersikukuh, dia mengikuti Tuhannya pemuda itu. Karena sebenarnya yang mengajarkan semuanya adalah rohib ini. Akhirnya naudzubillah min dzalik, raja ini begitu marahnya, lalu dia ambil gergaji, lalu rohib ahli agama ini disiksa dengan cara disigar, dibelah menjadi 2 potong, 2 bagian. Mati ini, rohib ini. Mati di jalan Allah karena mempertahankan tauhidnya. Kemudian penasihat raja, teman raja yang sudah sembuh dari kebutaannya itu juga didesak oleh raja. Kalau kamu menganggap aku sebagai Tuhan, kamu tidak aku siksa. Tapi kalau kamu berkeyakinan bahwa Tuhanmu adalah seperti Tuhannya pemuda ini, maka aku akan siksa seperti orang ini tadi. Ternyata dia bersikukuh mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Akhirnya dia juga mati dengan cara yang sangat tragis, digeraji oleh raja itu. Yang terakhir tinggal anak muda ini. Anak muda, kamu sudah melewati batas, sehingga kamu harus dihukum. Hukumannya itu berat untuk pemuda ini, karena raja tidak langsung menggergaji pemuda, tapi raja meminta tentaranya untuk membawa pemuda ini ke atas gunung. Lalu dia pesan kepada tentaranya, nanti kalau anak muda ini berubah pikiran, tidak beriman kepada Tuhan itu tadi, tapi percaya kepadaku sebagai Tuhan, maka lepaskan dia, bebaskan. Tapi kalau dia tetap kukuh pada Tuhannya, lemparkan dia dari atas gunung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dibawa ke atas gunung, pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka ini sekehendakmu. Seketika gunung itu kemudian bergetar. Saya jadi ingat siang tadi dan sore tadi kita mengalami gempa, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi apa-apa, dan itu mengingatkan kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak muda ini selamat, dia kembali menghadap raja. Raja heran, kok masih bisa selamat padahal tentara yang membawa begitu banyak. Akhirnya anak muda ini kemudian dibawa oleh tentaranya raja ke tengah lautan. Rajanya pesan, nanti kalau dia berubah keyakinan, selamatkan. Tapi kalau dia kukuh pada keyakinannya, maka tenggelamkan dia di tengah lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sampai di tengah lautan, anak muda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, jagalah aku, jauhkan aku dari kejahatan mereka sekehendakmu. Seketika itu perahunya yang membawa anak muda dan tentara itu kemudian terguling dan semuanya mati tenggelam kecuali anak muda ini. Lalu anak muda ini kembali kepada raja. Ia mengatakan kepada raja, Raja, Anda tidak akan pernah bisa membunuh saya. Tapi kalau Anda ingin membunuh saya beritahu caranya. Nah, ini dakwahnya mengandung risiko sangat berat, karena ini nanti akan berujung pada kematian anak muda ini. Kalau Anda ingin membunuh saya, undanglah semua rakyat ke sebuah tanah lapang. Kemudian di situ siapkan tiang salib seperti salib itu. Siapkan di situ sebuah tiang, kemudian gantung aku di tiang itu, kemudian siapkan busur dan anak panah. Tapi bukan busur dan anak panah milik orang lain, milik saya. Siapkan, nanti saya berikan kepada Tuan Raja. Kalau Raja memang benar-benar ingin membunuh saya, maka saya minta ketika Raja itu memanah saya, Raja harus mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Nah, ini apa namanya, dakwahnya, tauhidnya sampai ke situ. Dan ini resikonya kematian nanti. Akhirnya Raja itu mengumpulkan orang semuanya menyaksikan anak muda itu dipanah, dan semuanya mendengar menyaksikan raja mereka yang sebelumnya mengaku Tuhan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah,
Tuhan pemuda ini. Lalu anak muda itu dipanah, kena pelipisnya, anak muda ini pegang busur panah itu yang kena pelipisnya ini, anak panah yang kena pelipisnya itu, kemudian dia mati. Semua orang, semua rakyat karena menyaksikan dan mendengar itu, mereka spontan mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami semua menyatakan beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Semua rakyat di negeri itu beriman secara spontan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang yang beriman itu karena rajanya sangat marah, semuanya kemudian disiksa oleh raja itu dengan dibuatkan parit yang di situ disiapkan api, dan semuanya yang beriman kepada Allah mati disiksa, dibakar di dalam parit itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh pemuda ini tadi, dakwahnya, metode dakwahnya itu sudah mencakup 3 pendekatan. Pertama, ia sudah mengajak raja itu dengan bil hikmah, dan itu tidak disadari oleh raja itu, bahwa ia menginginkan raja itu bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mau'izatil hasanati, ia juga sudah mengingatkan raja untuk tidak berlaku sewenang-wenang karena ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ia sudah mengingatkan orang-orang yang dekat dengan raja itu supaya ingat kepada Allah bahwa kekuasaan manusia, bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Mudah-mudahan para pemimpin, anggota dewan yang terpilih, presiden, wakil presiden yang terpilih, mudah-mudahan semuanya mereka amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan mereka bekerja untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.